حسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدارين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام. ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bis-siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu Allahu rahmatan lil anam إذ لولاه لكانت أحوالهم أقبح من الأنعام. وعلى آله البررة الكرام وصحبه الظلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تنطق جميع الأعضاء ويحكم به اللسان. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syahirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ngaji yang pelan-pelan aja ya. Soalnya sebelah saya udah keringetan. Gobios. Ya alhamdulillah. Meriang kemarin nih kayaknya. Itu aja baru nyampe. Iya alhamdulillah. Saya kata ngasoh istirahat kerja tadi. Iya dah, kadang-kadang kita dihadapi sama pilihan
pilihan untuk kemudian tetap melakukan perjuangan keluarga, atau pilihan kemudian menarik diri dari aktivitas sementara. Apapun itu yang sudah dilakukan, buktinya hari ini meskipun kelihatannya belum tapi segar, tapi ya, suaranya tetap membahana, menggelora. Mudah-mudahan insya Allah yang kurang sehat Allah sehatkan badannya. Amin. Ya. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan manfaat hidupnya, termasuk saudara kita, abang kita, jamaah kita, keluarga kita, Bang Raya yang biasanya hadir. Ya, Allah berikan ujian, cobaan, mudah-mudahan sakitnya itu kita yakini sebagai kafarah, pengguguran dosa-dosa. Dan sebetulnya orang yang sakit sedang maqamul a'la, tempatnya lagi tinggi, tempatnya lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kalau biasa dia minta doa sama kita, ntar kalau ada yang nemu duluan salamin, kita minta doa sama beliau. Kenapa? Orang yang sakit biasanya maqamul a'la, makamnya posisinya sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma pilek sakit atau nggak enak badan, kegencet juga, itu juga bagian dari Allah kafar. Tadi saya bawa ini, nama itu jatuh dari motor, wah itu di otak udah ya, mobil ngencang. Pas saya lihat, alhamdulillah kagak ngapa-ngapa. Kayaknya emang yang terakhir itu minggir ya, jadi ban udah dekat banget. Tapi itulah memang kita diuji dengan uji mamin muslim ma yusibul mu'min. Orang mukmin itu mukmin ya bahasanya, bukan muslim. Jadi kalau Buya Hamka sampaikan, Atiyah Ibnu Saqar juga Mufti Mesir menyampaikan, belakangan ada Syekh Ali Jum'ah juga menyampaikan, gampang ngelihat orang mukmin dengan muslim. Kalau niat muslim itu ngelihatnya kapan? Ngelihatnya pas sholat Idul Fitri sama Idul Adha, itu orang muslim. Puasa kagak, belum bayang paling depan. Ya kan? Sembayang kagak, tapi datang duluan ke masjid, ngaturin jalanan doang. Itu orang muslim. Ngelihatnya gampang. Ru'yatuhu inda idalain, melihatnya ketika Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi kalau melihat orang mukmin kapan? Ini ba'da salatil isya wa subhi, ngelihatnya salat subuh dan isya, setelahnya dan salat subuh dan isya. Itu artinya mudah-mudahan kita tergolong bukan orang muslim saja, tapi mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mukmin itu mayasibul mukmin, selama kita masih berusaha jadi orang mukmin, yusib akan tetap dapat. Apa itu? Min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin hatta syaukati yushakuha illa ayyukaffirallahu min khatayahu. Yang namanya gak enak badan, wasab. Yang namanya nasabin, diomongin orang, bahkan dihancurin sama orang, dibenci sama orang, kan? Wala hamin, itu tadi perasaan nggak enak aja, nggak enak, ya kan? Bini nggak pulang nggak enak, ya, perasaan aja perasaan, bini nggak pulang ya. Wala huznin, sedih aja sedih, ya kan? Yang terakhir hatta syaukati, sampai kemudian duri itu nembus di kaki kita. Jadi duri nembus, tangan kegencet pintu, kaki kena standar motor,
Dan namanya hatta syaukah isyakuha, sampai ada hal yang menusuk, melukai tubuh kita. Pakai sendal, ya, sendal plastik loh, akhirnya lecet, gak hilang-hilang dari sekarang tuh. Itu namanya yusyakuha. Ya, kaki kita jaga-jagain tetap aja borok-borok juga kan begitu. Artinya apapun yang kena ke dalam kita, illa kafarallahu bihi, kecuali Allah jadikan kafarah penggugur dosa kita. Mudah-mudahan Bang Wayo kita bacakan Fatihah. Semoga apa yang Allah berikan hadiah tuhfah dari kafarah mudah-mudahan menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ngaji tetap kita jalan meskipun syaukah, meskipun rada berat, meskipun mungkin cobaannya banyak ya. Apalagi kalau habis pulang kerja mandi, nah udah mantap banget dah, depan TV rebah-rebahan, ya udah ya kan, itu WA cuma di ruang ruangan, oh udah ngaji ya begitu lah. Karena yusyakuha bikin berat ya kan. Tapi mudah-mudahan ya kan, dengan segera kita sakit, kita enak badan, kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniat syifa wal barakah wal afiyah, khususan akhirna Abang Wayo wa man hadiri fi hadha al-yawm al-ghaib fihi yurfa bihi min maradi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kita sudah bersyukur, sudah berselawat. Mudah-mudahan khutta anhu wa asra khataya. Allah jauhkan kita dari 10 kegelisahan, 10 ketidaknyamanan, 10 penyakit dan seterusnya, asal kita meyakini ya. Saya tegiran juga niat saya jauh ya, sebab kalau udah telepon nama SMS nggak dibalas, ini bocah kayaknya saya terberak badan kayaknya ya. Biasanya nggak ditelepon di SMS, kita telepon direct deh gitu. Ini kita telepon kayaknya lagi enak banget, tapi begitu sekarang kita lihat ada di satu rasa yang luar biasa. Apalagi sebelah saya ada Ustadz Sadiq yang luar biasa, udah buka kitab. Kitabnya sama dengan yang saya buka, hanya saja harusnya itu halamannya, babnya apa yang dibuka oleh Sadiq. Harusnya tentang faslun fi adabil jum'ah, harusnya. Cuman karena besok Senin udah mulai penutupan mulai Senin penutupan pengajian di Meruya. Selasanya di dekat itu Ceger, Rebonya di Simatupang udah pada mulai tutup. Makanya saya tanya Ustaz Daud, apa mungkin ini terakhir ya? Mungkin. Sekalipun enggak, alhamdulillah. Sebab ini udah masuk daripada bulan Sya'ban ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan insya Allah kalau Allah izinkan awal bulan depan udah nisfu Sya'ban. Itu artinya ini awal-awal, berarti minggu depan udah tengah. Ya, artinya kalau melihat maklumat ya yang dikeluarkan oleh beberapa ormas besar seperti Muhammadiyah, Persis dan seterusnya, itu sudah ada. Beliau mengeluarkan tanggal 12 malam itu sudah tarawih, karena sudah konjungsi, sudah ketemu. Konjungsi itu matahari sama bulan rata. Bagaimana caranya? Naik lotek. Kalau saya orang belakang rumah saya nggak ada rumah tuh, kelihatan. Itu kalau sore ya lumayan. Yang enak lagi sono di CBD. CBD kan atasnya parkirannya kosong dan rata-rata bangunannya dia paling tinggi sementara ini. Jadi di antara bangunan yang lain sekitar itu hampir tidak menyamai CBD. Jadi dari ujung kita lihat dari terbit matahari sampai terbenam itu bisa kelihatan
dari yang mulai biru, biru merah, merah jingga sampai hitam bisa kelihatan. Nah itu begitu merahnya berubah, kalau kita di kebun PT juga di Kopilas kalau kita perhatiin, itu begitu mau terbenam, kita kalau melihat bulan di mana? Kalau melihat bulan berarti di tempat terbenamnya matahari. Kalau di sana kan udah kelihatan. Jadi dia tenggelam dulu. Nah begitu mau tenggelam tuh kadang-kadang suka ada yang putih. Kadang-kadang. Apalagi kalau udah Ayyamul Bid, ya. Kalau udah bulan tengah-tengah 13, 14, 15 itu begitu mataharinya ngilep itu kelihatan tuh gede warna putih karena dia udah gede banget kelihatan. Nah di situ baru kita kemudian diingatkan bahwa menurut mereka 12 April besok itu sudah konjungsi ketemu antara bulan dan matahari di posisi yang sama dan derajatnya sudah sampai ke 3 derajat. Kalau 3 derajat berarti kesepakatan orang-orang timur, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand dan seterusnya menyepakati bahwa pergantian bulan itu masuk di 2 derajat. Itu artinya kayaknya maklumat itu akan diamini oleh Kementerian Agama kelihatannya. Jadi kayaknya sih roman-romannya sama. Sebab kalau udah 3 derajat berarti udah ada wujudul hilal, sudah mulai ada indikasi bulan. Kecuali tidak ada derajatnya seperti yang sudah-sudah ya, misalnya derajatnya masih 0, 1 atau 1,0 atau masih 2, kali ini udah 3, maka 12 malamnya udah terawih. Itu artinya kalau 12 malam terawih berarti akhir bulan ini udah nisbus sya'ban. Itu arti sekarang udah bulan tanggal berapa? Tanggal 16. Ya udah pun ngaji tinggal sekali doang kayaknya roman-roman. Nah, paling ketemu lagi sama Bib Nabil kali itu kayaknya. Kalau sama saya nggak ketemu lagi tanggal 12 sudah tarawih. Ilok kita ngaji kali begitu. Ketemu 18 udah udah begitu. Iya, itu artinya bahwa bab yang dibuka oleh Bang Sabit ini kita tinggalkan dulu, ya, karena kita mau ngadepin puasa, maka kita buka. Udah berubah, luar biasa. Ya, memanfaatnya kita begitu, ya. Bahkan mah kalau udah Bang Daudnya nggak enak badan, Sabit mah turun kudunya ini. Ya. Megang mic. Udah kudu megang mic. Itu belum 3. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bibabihi min niyatin salihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan niat yang saleh, keberkahan dari kitab yang kita baca, dari apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam Hidayatus Sadiqin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca bima fihi nafa'allah min ulumihi, kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah sampai kepada kita dari guru kita bil khusus yang sudah ditulis oleh mu'allifil kitab Syekh Abdul Somad Al-Falembani rahimahullah ta'ala bi'idnillah. Maka itu disampaikan faslun fi adabis siyam. Ketemu Mas Bin? Waduh, damiknya tidak aja. Ya, pasal dimana kita adab siam, ketemu puasa harus bagaimana. Maka disampaikan oleh beliau, ini suatu fasal. Ya, ini adalah suatu fasal, ya, pada menyatakan ada puasa. Itu artinya bahwa ini tumben-tumbenan ini Syekh Abdul Somad ini langsung tutup poin. Ya, biasanya ada mukadimahnya, biasanya ada hal yang disinggung oleh beliau.
Ini langsung ketika ngomongin pasal fi adab siyam, di mana kemudian ada puasa. Kalau kemarin-kemarin kita ada sholat, kita dibawa dulu apa itu sholat, ya kan, apa hukum. Ini langsung aja dia, ya kan, bahwa ini suatu pasal pada menyatakan ada puasa. Ini sudah masuk satu pasal yang menyatakan ada adab ketika kita berpuasa. Bermula, ya, tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan, ya. Kemudian maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam separuh, ya kan. Dikatanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka pertanyaannya di sini adalah, kira-kira apa yang kita tangkap nih? Kalau udah nawaitu shauma ghadin berarti niat, ya. Ya. Karena kata beliau di sini disampaikan, guru kita menyampaikan, ya, pertama yang harus diperhatikan dalam adab berpuasa, itu yang paling pertama kalau kita mau puasa, bahwa tiada sah puasa Ramadan. Ingat di sini literasinya, bunyinya tiada sah puasa Ramadan. Puasanya itu menjadi nakirah, kemudian Ramadannya menjadi ma'rifah. Atau kalau kita mau gandeng, puasomnya itu jadi mudhof, ya, Ramadannya menjadi mudhof ilaih tapi maksus. Maka di sini kemudian puasa Ramadan, ya, kalau bahasanya shaumi Ramadan, ya, maka itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Lihat bahasanya, maka itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Artinya tiada sah. Berarti kalau nggak niat sah apa nggak? Nggak sah, ya. Karena bahasanya tiada sah, nggak sah. Orang kalau kemudian mau puasa Ramadan, ya, melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Artinya kalau nggak niat berarti nggak sah. Lah, bukannya Rasul juga pernah nanya tuh sama Aisyah, ya kan, halaka ta'amun, apakah ada makanan, ya kan? Apa kata Aisyah? Nggak ada, kan gitu. Kita ini pulang ke rumah nanya bini kita, ada makanan apa kagak? Nggak ada, ya. Kalau Nabi ngomongnya apa? Ya udah, idan ana shaim, kalau begitu saya puasa aja dah. Kalau kita pulang ke rumah ada makanan apa? Nggak ada. Saya bunyi setan. Ngapain aja lu, tidur aja mah. Mendon aja, mendon. Orang mah bikin apa kek? Terigu kek aduk-aduk. Pisang kek orang potong-potong. Ya berapa susahnya emang ngidupin kompor, tinggal mencet doang. Ya gas udah beliin begitu, semua ada keluar, ya kan? Dasar bini setan. Kita gituin, makan tepung gorengan. Iya. Kagak kasih duit mau makan. Bininya nangis ke dapur, potong-potong cabai, ngeliat cabai kayak kelingking laki, potong bawang kayak biji mata laki. Baru nangis karena apa tuh, bawang. Kata dia, orang agak dikasih duit belanja lagi minta makan. Dasar laki setan gitu ya. Udah bini setan, laki setan, anak agak ada ruwo. Artinya kalau itu berlaku nggak buat puasa Ramadan? Berlaku nggak kira-kira? Enggak, karena bahasanya adalah tiada sah puasa Ramadan. Artinya ini khusus buat puasa Ramadan. Makanya ntar di bawah-bawah tuh baru diterangin nama beliau,
Jadi kayaknya di awal ini beliau ingin menekankan bahwa puasa yang Ramadan itu enggak sah kalau enggak niat. Maka yang tadi idan ana shaim, kalau begitu saya puasa, itu berlaku pada puasa-puasa yang sunnah. Ya, jadi kalau puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah tanggal berapa nih? Iya awal Syaban ya, mau puasa silakan. Atau tiba-tiba ya ini tanggal 11, tanggal 13, tanggal 15 mau puasa ayamul bid silakan. Ya. Cuman emang ngelihatnya jam 8, tahunya jam 9, baru jam 10. Ya kan, boleh kita puasa? Boleh. Mana dalilnya tadi? Dan rawahu Aisyah menyatakan dakhalan Nabi masuk, kemudian dia buka tuh ya kan fima atmau ta'am, apa yang ada di atas meja makan. Ya, wa qala hal laka ta'amun, apakah punya makanan? Kata Aisyah lah, enggak ada Rasul habis. Apa kata beliau? Idan ana shaim. Jam berapa itu? Jam 9. Jam berapa itu? Jam 10. Jam berapa itu? Jam 11. Kita puasa nggak? Kalau lagi ingat begitu, puasa boleh, boleh. Yang penting rokok belum dibakar. Lah kalau udah sebatang kena. Ya kan, iya puasa lah, rokok udah 2 batang. Kopi udah segelas. Kopi udah segelas, aja gitu. Udah gitu jangan lupa pagi ada makan lontong sayur. Nasi uduk ya, itu mah namanya kagak jadi idan ana shaim. Artinya di sini kayaknya Pak mulut asem banget ya, gitu. Kayak ini iseng banget, lah belum kena apa-apa. Keluarin lah kucing gitu. Lagi mau nyendok, ya kan tiba-tiba ingat, hari Senin. Dah sekalian tanggung, udah jam 11, tanggung ah. Ya tinggal 5 menit lagi kan begitu. Akhirnya puasa boleh kalau begitu. Yang penting belum kena tadi ya, kopi sama rokok ya. Jadi di sini kemudian bagaimana kondisinya kalau kita nggak niat, ya namanya orang kerja, orang ribet segala macam. Ini kata beliau di sini, maka hendaklah berniat pada tiap-tiap malam. Hendaklah berniat pada tiap-tiap malam, tapi ditebelin tuh separuh ya, separuh gitu. Jadi niatnya di separuh malam, tanda kutip, berarti nggak harus tuh niatnya habis taraweh. Kan biasanya orang habis taraweh kemudian dia witir ya, Abdullah fa'alam annahu la ilaha illallah zikiran ya kan, subhanal malikil quddus subhanal malakut dan terusnya ya kan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu maaf tadinya ada 3 baris ya kan, begitu salaman tinggal sebaris kan begitu. Berarti yang sebarisnya niat nggak? Yang sebaris kan 3 baris dia. Biasanya kita begitu nengok mau salaman tinggal sebaris. Berarti yang sebaris niat nggak? Niat yang sebaris. Yang nggak niat yang mana? Yang 2 baris tadi. Berarti yang sah puasanya mana? Yang sebaris. Yang 2 baris nggak sah puasanya. Kata siapa? Kata Syekh Abdul Somad Al-Albani, dikuatkan oleh apa yang disampaikan Abu Hurairah, dikuatkan oleh Sunan Abi Dawud, bahwa memang puasa Ramadan harus berniat. Jadi kalau yang 2 baris tadi langsung pulang, langsung ngerokok ke depan, langsung ya pokoknya nongkrong di depan dah, biasanya begitu di emper-emperan musola ya kan, itu nggak sah kalau dia kagak niat ya kan. Karena pertama harus pahami, harus lihat dulu, kecuali di akhirnya ya, melainkan malam separuh dikatanya, berarti separuh malam ya kan. Habis tarawih dia ngopi, dia ngopi jam 2, jam 2 aja inget, iya belum niat tadi, dia niat, boleh nggak begitu?
Boleh. Belum mulai tarawih nih, belum mulai tarawih. Dia ngomong nawaitu shauma ghadin lagi. Ingat boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kan isya udah malam, kan bahasa separuh malam, gitu. Artinya di sini perlu dipahami bahwa niat itu tidak harus setelah witir, ya. Tapi boleh kapan saja. Witir juga tidak harus setelah tarawih. Artinya witir boleh juga setelah hajat, setelah tasbih, setelah taubat, ya kan, baru ditutup dengan witir. Tarawih juga nggak harus habis isya benar-benar, ya. Tapi kalau habis isya emang harus, karena urutannya sholat itu maghrib kemudian isya, nggak ada maghrib tarawih isya. Kesalahan kita banyak ngudak tarawih, isyanya kagak. Kenapa demikian? Malu, kagak enak, udah serabet-serabet udah nyampe lah, udah tarawih. Akhirnya apa? Bayang tarawih dia, ya kan? Padahal belum isya. Ya. Memang ada begitu banyak, ya kan? Orang dia dari rumah, ya kan, begitu mau berangkat ada tamu kongkot entaran, begitu dia nyampe udah tarawih, ya kan? Lah gua udah bayang tarawih, bayang isya. Lah isya dulu baru tarawih. Lah kan gua ketinggalan. Lah namanya juga sunnah, mau ketinggalan mau ada di kerjaan juga nggak apa-apa. Tapi kalau namanya isya tarawih, sholat isyanya kagak, itu yang berabe. Tahajud sampai bengkak-bengkak lah isya, subuhnya lewat, itu yang berabe. Ya. Jadi kebanyakan di kita ini, kalau sekarang tuh ada mendingan sih, karena tempat duduknya udah pada rapi. Kalau dulu emang kayak becek banget. Jadi kalau mau tarawih kepleset mulu dulu. Kalau sekarang kayaknya emang kayak kesadaran kita udah meningkat, cara berpikir dan berpandang juga udah beda. Kelihatannya hampir tidak diketemukan air-air di ubin musola dan masjid kelihatannya. Itu artinya bahwa sebetulnya sudah bagus, hanya saja banyak orang yang langsung ikut tarawih dengan tanda kutip ngerasa nggak enak, ngerasa bahwa yang lebih menguatkan lagi, ngerasa ingin lebih baik ibadahnya. Padahal dengan dia melakukan tarawih dulu justru menyalahi aturan, karena dia adalah sholat malam, sholat setelah sholat isya. Makanya isya dulu. Bagaimana tarawihnya kalau udah malam pulang kerja? Nggak apa-apa, mampir musola tarawih lu baru pulang boleh. Atau mau di rumah ribet, ya kan? Kalau di rumah bininya jalan, ya kan? Udah gitu di pintu aja nyender, ya kan? Kalau begitu nggak jadi sembahyang kita kan ya. Itu artinya bahwa niatnya kemudian harus separuh malam, ya kan? Cuman nggak pakai dilafasin itu nawaitu shauma ghadin, nggak dipakai dilafasin, ya kan? Maka di sini dikuatkan oleh beliau, maka dikatanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Menurut beliau pilihannya yang afdal dan dilafazkan. Kenapa? Kalau kita urut, beliau masih Syafi'iyah. Urut lagi, Hidayatus Shalihin ini punya emak yang namanya Hidayatul Hidayah. Urutin lagi bahwa kemudian dari Abdul Somad Al-Palembani ini nyampe ke Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau terusin lagi min a'immatil madzahib, ya kan, Asy-Syafi'iyah. Memang terkenal dari ulama pendiri Syafi'iyah. Berarti nyetel bahwa kita yang Syafi'i, ya kan, salatnya usolli fardhal isya'i, kan begitu. Baru kemudian Allahu Akbar. Tapi ada orang kemudian langsung aja Allahu Akbar, nggak pakai niat, nggak pakai usolli, ya. Kenapa Syafi'i kemudian pakai usolli fardhal isya'i, ya kan? Karena memang at-talaffuz bihi, ya kan,
melafazkannya itu menurut Imam Syafi'i ya kan lidaf'il waswasah, untuk kemudian menghilangkan rasa was-was. Maka ada tuh ya kan usolli fardhal isya. Maka di sini nawaitu shauma ghadin dikatanya harus dikata, berarti dilafazkan. Kalau begitu berarti kita ambil kesimpulan yang diselisih pahamkan, yang berbeda pendapat ulama itu bukan urusan niatnya, akan tetapi melafadzkan niatnya itu yang beda pendapat. Tapi niatnya semua sepakat, mau itu Syafi'i, mau itu Hanafi, mau itu Hambali, ya kan Malik, itu sama bahwa niat itu wajib, gitu ya. Maka ini sesuai sebetulnya, ya, bahwa tidak sah puasa Ramadan tanpa niat, betul, sesuai dengan Hanafi, sesuai dengan Maliki, sesuai dengan Syafi'i, sesuai dengan Hambali, ya kan? Karena tidak berselisih pada niatnya. Yang berselisih itu adalah pada melafazkannya. Kata Imam Maliki bahwa at-talaffuz bin niyah laisa minasy syar'i. Melafazkan niat tidak disyariatkan, kata Imam Maliki. Ya, sebab kalau dilafazin jadi rame. Karena orang sono kan ngomongnya kencang-kencang. Ya kan? Jadi geburu. Maka laisa minasy syar'i, enggak disyariatkan. Hanafi nambahin illa lidaf'il waswasah, sama dengan apa yang disampaikan oleh Syafi'i, kecuali orang yang itu suka ragu, bayang isya bayang maghrib ya. Nah, orang begini berarti harus lidaf'il waswasah. Tadi bayang isya 3 rakaat 4 rakaat sih ya. Nah, itu berarti orang begini harus lidaf'il waswasah, dia kudu nawaitu shauma ghadin. Tapi kalau emang biasa, ya kan, ingat ini Ramadan, ya kan, itu yang penting separuh malam niatnya, dan enggak mesti juga dilafazkan. Jadi misalnya sambil ngopi, ingat belum niat, langsung tuh, aku niat puasa besok, itu udah termasuk niat, meskipun enggak nawaitu shauma ghadin. Kenapa? Karena berselisihnya sekali lagi bukan pada niat, tapi pada lafaznya. Gitu. Artinya bahwa, ya kan, dikasih tahu kita yang paling baik adalah nawaitu shauma ghadin. Maka dipastikan kalau kita tarawih sampai witir kita niat. Tapi emang kadang-kadang bocah ngajak selama ya nak, ya kan, bocah ngajak ke pasar malam nyari sendal, ya kan, apalagi emaknya udah ngomong ya kan. Mengapa kagak ada buka puasa ini kita? Udah bocah nggak ngerti no, udah diajak mono nyari sendal. Nah itu berarti kita terawihnya separuh doangan biasanya, ya. Atau belum mikir udah pulang, itu dipastikan kita belum niat. Maka sambil di pasar malam jangan lupa niat, meskipun belum witir. Boleh nggak? Boleh. Karena witir yang sudah kita pelajari itu dilakukan di awal seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Diakhirkan seperti ya kan Sayyidina Umar ibnu Khattab. Itu. Maksudnya sabit ya? Iya. Kambing. Iya. Pulpennya merah. Salah semua. Bahana. Bukan merah, salah semua. Kemudian di sini disampaikan bahwa ini baru masih artinya ya saja aku puasa aku hari, nah, ini masih artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, batal puasa sebab makan dan minum. Di sini bukan urusan makan dan minum, indikasi makan dan minum. Lihat sini, sababu batal ya. Bukan kita makan minum udah selesai babnya. Tapi apa? Indikasi makan dan minumnya. Kadang-kadang maaf, kalau punya anak kecil kan begitu. Minta es krim, kita dilolot-lolotin
Kalau dini, kalau kita nggak mau kan bocah marah tuh, celeng segala macam. Berarti kita bagaimana? Mangap apa enggak? Mangap dah. Mangap, mangap aja. Jangan ditelan. Taruh aja di mulut begitu, ya kan yang girangin bocah doang. Udah habis. Ya kan? Tumben. Karena tidak berniat untuk makan dan minum, ya maka nggak dibahas makan dan minumnya, tapi sabab. Apa sebab dia makan dan minum itu? Kalau anaknya ngelolodin, ketimbang kita minum kemudian dia bocah celeng, atau nggak bisa kita pahami lagi puasa, kita kan nggak boleh keras sama bocah. Berarti kita ngikutin ala adatihim, kebiasaan dia. Cuman kan kalau urusan begini dia nggak tahu. Ya kan, abah pura-pura batuk, abah pura-pura mau kamar mandi, ya kan. Maka di situ kita jangan niatin untuk sebab makan dan minum. Maya nih tahu, Maya nggak tahu, gitu ya, bukan begitu. Ya. Kadang-kadang kalau perempuan masak tuh, kan sudah boleh nggak sih? Boleh. Karena sebabnya dia ngapain? Dia jadwal dari musola asyukur bikin takjilan. Mohon maaf lahir batin. Kalau dia masaknya kagak enak, hambar segala macam, lah orang pada kembung perutnya. Tapi kalau dia masaknya enak, gurih, lah itu pakai penambah. Itu terawihnya enak, witirnya mantap. Maka kewajiban perempuan sebetulnya kita juga boleh untuk memastikan ambil, ya kan? Jangan sendok penuh, sendok penuh. Ya, bagi kita lakinya, jadwal nama kita. Nah itu kita berkewajiban memastikan, nih kurang garam nggak nih? Cobain aja, cobain kita. Kalau emang kita memastikan, karena ntar dimakan nama nuril ahbab, lah. Bukan apa, ya kan, emang teman ngaji, kudu enak. Nah itu boleh kita indikasi. Tapi namanya makan itu kan sampai hulkum, sampai tenggorokan ini. Jadi jangan sampai kemudian sampai tenggorokan. Cobain dikit, wah kan berasa tuh dikit-dikit. Kita jangan nyobain juga begitu, nggak langsung ditelan. Ya, oh iya sambalnya berasa, baru kita muntahin lagi, kita keluarin lagi. Ya, jangan habis gitu angkat telepon. Iya. Coba angkat telepon. Kalau nah itu udah nyampur ke mana-mana, itu berarti jadi buang dulu baru angkat telepon. Jangan habis cobain ngomong aja, iya ntar lo lagi bikin cobain nih. Nah itu berarti udah kemana-mana, itu masuk itu berarti batal. Ya, jadi asbabnya bukan makan dan minumnya, gitu ya. Apalagi kalau lu lupa, ya kan, jengkol habis piring. Ya. Nah, kan sebabnya lupa. Kalau urusan makan minumnya udah batal ya. Tapi karena dia lupa, asbabnya lupa, berarti batal nggak? Nggak batal. Lupanya lagi puasa. Awal-awal kan begitu. Kalau hari pertama, hari kedua kan sering lupa. Kalau udah hari 10 kan nggak ingat. Ya, jadi asbabnya ya kan makan minum. Ya kan. Selanjutnya ya kan, dimana dengan orang maka tiada maka batal puasa dimana kala puasa itu dengan sebab apa itu? Mencium siapanya? Ini ya, mencium istrinya, ya. Tapi lihat di sini sebab mencium, nah ini pakai sebab lagi nih, sebab mencium istrinya. Jadi dia nyium karena sebab mertuanya datang kali begitu kan. Yang biasanya dia nyium, ini nggak nyium, kan tak pertanyaan, nyium dah ada mertua ngenakin gitu doang, nggak apa-apa itu. Ya kan? Emang biasa kita pergi itu nyium pipi, nyium kening, ya kan? Itu mah zaman masih punya bini seminggu kali ya. Kalau sekarang masih. Iya, sasar terus. Nah itu ya. Nah itu kalau kita mohon maaf kebiasaannya begitu, nggak ada sebab jangan. Karena nggak ada sebab. Kalau tadi kan ada mertua, ya kan. Memang kita idkhalus surur fi qulubil mu'minin.
kita menggirangin orang tua kan bagian dari ibadah. Tapi kalau nggak ada sebab-sebabnya ngapain kita cium? Puasa neng kan begitu. Rindu dedek. Itu artinya puasa kemudian nggak boleh nyium, ya kan? Tapi lihat di sini ini nggak dibilang ya batal berarti ya, tapi ada terusannya ya. Dengan sebab ya dengan mencium istrinya dengan syahwat. Nih habibnya mencium istrinya tuh dengan syahwat. Nah, mencium istrinya dengan syahwat. Ya. Berarti nyiumnya pakai syahwat, pakai nafsu, ya kan? Ngeliat bininya habis keramas, habis mandi, mencium aja itu nggak boleh. Ya. Artinya ada sisi di mana dia, ya. Begitu mohon maaf, lagi keluar mani, ya kan? Apalagi sampai keluar mani, ya kan? Kemudian keluar mani sebab, ya kan? Memang ya sebab istri tadi dengan syahwat ya, maka dengan sebab itulah mani keluarnya, dengan demikian puasanya itu tergolong apa? Batal puasanya. Tapi ya, tapi kalau memang ada sebab yang baik ya, sebab yang baik apa itu pas hari puasa itu mungkin itu ulang tahun pernikahan, itu mungkin ngingetin, ya kan? Ada sebab-sebab yang kira-kira itu membuat baik, ya, itu silakan. Tapi tetap disebut dengan apa? Makruh, ya, tetap dimakruhkan oleh Syekh Abdul Somad Farimbani. Maka yang paling baik, yang paling selamat adalah kagak usah dicium, pre, itu bini dewe. Apalagi bini tetangga. Bini dek aja kita nyium makruh, apalagi bini tetangga. Namanya kita sering bareng kali sampai depan, kita salah nyium maka jadi makruh. Keberapa tuh banyak ya. Selanjutnya yang paling bawah tuh paling pojok, dan bermula, ya kan, berkumur-kumur, berkumur-kumur dan berludah-ludah. Kumur-kumur sama ludah-ludah, ya kan, memasukkan air ke dalam hidung ketika ya, mengambil air sembahyang. Jadi yang namanya berkumur-kumur, meludah, ya kan, kemudian masukin air, ini kan satu jenis nih. Tapi di sini digarisin ketika dia mengambil air sembahyang wudu, ya. Kenapa tuh? Dan lagi makruh, ya kan. Artinya apa? Posisinya sebetulnya kalau kita sering terbiasa dengan posisi baik, kumur-kumur kita kan bisa ngukur tuh. Kumurnya ada di mana? Kalau ngumurnya kita sudah tahu, ya itu kebiasaan, ya. Tapi ada yang kumur-kumur kan, sampai lehernya naik, dan itu bukan 1-2 orang, ya, banyak, ya kan. Maka sebaiknya kumur-kumur berludah dan memasukkan air ke hidung dihindari saja, ya, dihindari kalau memang tidak ya yakin, ya. Tapi kalau yakin silakan, ya. Kemudian bermula, ya kan, orang puasa itu mengeluarkan apa? Ya, siwak, ya, mengeluarkan siwak setelah sahur. Nah berarti gosok gigi, boleh nggak lagi puasa gosok gigi? Boleh nggak? Boleh. Enak manis-manis ya. Boleh nggak? Ada. Dianjurkan sebetulnya siwak itu yang harus dipahami, ya, bahwa laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki, ya kan, inda kulli sholat. Laula an asyukko, andai saja aku tidak ragu, ya kan, untuk ngapain, ya kan,
memberikan instruksi kepada umatku, ya kan? Untuk ngapain? Ya kan? La amartuhum bisiwak, maka aku kemudian akan mewajibkan dia bersiwak, ya kan? Inda kulli sholat, ketika setiap sholat, ya. Khawatir Rasul ini bersiwak itu jadi wajib, gitu. Jadi kekhawatiran Rasul, khawatir siwak itu menjadi kewajiban. Karena apa? Rasul sering ngelakuin. Maka yang pertamanya kita harus pahami, bersiwak itu mustahabbah, perbuatan Rasul yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak pagi itu Rasul zaman masih bujangan juga banyak banget, ya kan, perawan-perawan yang mau ngasih korma, ya kan? Sampai akhirnya ada namanya Hafsah, yang kita tahu beliau istri baginda kita Rasulullah. Yang membuat cemburu siapa? Bang Rokib. Nah, jadi kan istri-istri beliau itu cemburu, maaf, ini hari Selasa malam Rabu, harusnya jatahnya di rumah Aisyah, harusnya. Tapi ngapa datangnya ke Hafsah dulu? Ini pagi harusnya, ya kan, Ummu Habibah. Ya mestinya di rumah Ummu Habibah dong, kan begitu. Tapi kenapa Rasul tuh, maaf, ya kan, tangannya genggam korma, tangannya gitu. Ke rumah Aisyah tangannya genggam korma. Ya, padahal Aisyah nggak ngasih korma, Ummu Habibah nggak ngasih korma. Siapa yang ngasih? Hafsah. Hafsah gimana sih? Jatuhnya jatuh kita ini. Gitu. Oh, ternyata Hafsah itu mah dari dulu begitu sayang sama Rasul, sehingga setiap habis subuh pengen sekali kormanya itu dimakan oleh Rasul. Maka korma yang Rasul makan pagi itu dikasih oleh Hafsah. Dan itu menjadi sunnah kita, kalau bukan cuma buka puasa tapi sahur makan korma. Cuman kormanya, ya kan, yang labib itu agak keras tapi pulen gitu, dimakannya berurat. Korma apa itu? Ajwa. Korma-korma yang rada mahal dikit biasanya dimakannya pulen. Beda sama ketika buka puasa, disunahkan makan korma yang rutob. Rutob itu apa? Basah. Makanya tuh sering banyak orang belakangan itu ada korma kering direndam jadi air impus. Dulu Rasul begitu, habis asar korma-korma kering direndam. Untuk apa? Untuk buka puasa. Kenapa? Bitamarin buka puasa pakai korma yang basah. Jangan pakai korma yang bagus. Jangan pakai korma yang tadi ajwa, ya, karena kalau yang rutob itu manisnya memang dia alami sekali. Kemudian kalau dibasahin, rutob itu basah, itu kecernyanya lebih baik, lebih cepat. Nah, tapi yang tadi karena pulen dia menahan, maka kalau kita sahur itu pakai korma ajwa. Tapi kalau buka puasa, kalau bisa yang basah-basah itu, yang diampar-ampar aja orang nggak mau nyolek. Nah itu tuh bukan cakep, karena gampang digenyeh dia, ya, jadi gampang ngecairnya. Nah, maka di sini sama, yang tadinya boleh nggak boleh, apa itu? Korma. Tadinya boleh jadi nggak boleh, apa itu? Siwak. Ya. Disenengin, bahkan mau diwajibin, ya kan? Tapi begitu puasa, siwak jadi boleh nggak? Jadi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena siwak itu posisinya adalah dianjurkan tidak pada bulan suci Ramadan. Ya, maka siwaknya itu masih boleh, ya kan? Kapan itu? Kita lihat apa yang disampaikan oleh, katakan sebagian ulama menyatakan ada dua pendapat di sini. Yang pertama menilai itu makruh. Kenapa makruh? Karena memang dia sudah melewati masa zawal. Zawal itu kapan? Terbitnya tergelincirnya matahari. Jadi kalau zaman dulu kita bawa nasi kangkong kita itu nancepin lobak dicancepin, blok, udah johar belum?
Kalau ada bayangannya berarti udah johor. Itu namanya zawal. Artinya kalau sebelum zawal boleh nggak? Boleh. Ya kan? Mau kerja, ya kan? Musuh gigi nggak? Ya gosok, siwak, jengkol, ya sahurnya apa? Teh digadoin. Udah itu kalau kagak gosok gigi, ya kan? Begitu dia sembahyang johor, sampingnya temannya di kantor. Wah, bacanya kalau Ajura Binas lagi. Ajura Binas. Itu kan keluar semua. Yang sebelahnya, mantep banget gitu. Abdul cuma puasa. Iya. Artinya bahwa patokannya zawal. Kalau belum zawal masih boleh. Ya, apalagi maaf kita bersinggungan banyak orang, ada acara, kewajiban kita untuk kemudian saling menjaga itu boleh. Tapi kalau udah zawal, mau ada meeting kek, mau ketemu klien kek, mau ketemu bos kek, nggak ada urusan. Kenapa? Udah zawal. Apalagi jam 3 gosok gigi, ya. Dan gosok giginya pakai yang ada mentol-mentolnya. Itu begitu keluar dari ruang kamar mandi, lu seger banget ya. Orang manis-manis dia, ya kan? Yang kedua, tetap memakruhkan. Mau dia sebelum zawal kayak nggak ngaruh. Kenapa? Karena ada yang disampaikan Rasul, apa itu? Walladzi nafsi biyadihi la khallu famus shaim atyabu min rihil miski. Udah bawaannya tuh. Walladzi biyadihi, orang muslim itu maaf kalau puasa apa? La khallu fam, mulutnya ini, ya kan? Bau mulutnya itu atyabu min rihil miski. Dia lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi di sini memang baunya nggak enak, tapi di sono nanti lebih wangi dari minyak kasturi. Cuman jangan salah ditafsirkan. Berarti kalau bau kayak minyak kasturi, berarti semakin bau busuk, berarti makin wangi. Akhirnya selama puasa kalau gosok gigi dia, itu berarti semakin busuk semakin wangi. Jangan diartiin begitu, ya. Berarti kita ambil tengah-tengah, ya, tengah-tengahnya berarti kita habis sahur, ya di sini sebutin baiknya itu habis sahur. Sebelum apa? Sebelum baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika. Ini membuka puasa. Ya. Maksudnya jangan sampai, ya kan? Kemudian kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan, itu biasanya di akhir subuh suka ada yang ngingetin. Ya, suka ada yang baca di masjid, ya. Bahkan sekarang pakai di lagu-laguin. Nawaitu shauma ghadin begitu dan seterusnya. Itu berarti kita diingetin. Dah, di situnya waktu kita gosok gigi. Berarti kapan tuh? Setelah sahur. Pagi boleh nggak? Boleh, yang penting sebelum zawal. Ke bawahnya terus sampai akhir. Ini bicara tentang puasa sunnah bin nawafil kasr darajatil aliyah. Ya, yang tadi itu yang wajib-wajib yang perlu kita kasih pakem. Ya, dari mulai ini ya, dari mulai kemudian makan dan minum sebabnya, dari mulai ketemu bini dan seterusnya, kemudian sampai kita wudhu memasukkan air, ya kan, sampai akhirnya kita pakai siwak. Ke bawahnya itu adalah puasa nawafil, puasa yang sunnah. Pembahasannya sama, hanya disebut bahwa kita kalau udah puasa Arafah, satu puasa Arafah, kapan itu? Puasa Arafah tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti ketika orang pada ya, kita puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu artinya posisi kita dengan mereka sama mereka haji, kita puasa Arafah, ya. Balik sampai itu dah Arafahnya. Habis puasa Arafah berarti apa? Puasa minhu al-asri, berarti puasa Asyura. Ya, hari ya 10. Ya kan? Ada puasa Asyura tapi sembari mandiin tiang. Keris, ya kan? Itu boleh nggak? Ya kan? Puasanya udah bagus, Asyuranya udah bagus karena masuk di kitab Riyadhus Shalihin. Cuma
sambilannya itu mandiin keris, ya kan, mandiin golok, ya kadang-kadang golok ada keluarin juga, ya kan, itu yang kagak boleh. Ya. Iya, gigil diguyur-guyur ya. Jangan, lu puasa aja udah, ya kan. Kenapa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sampai di apa tuh? Yang udah benar itu talbis, seakan-akan jadi nggak benar. Puasanya udah benar, tapi karena nyuci keris segala macam, jadi kagak benar. Ya. Terus setelah itu ada puasa Muharram, ya. Puasa Muharram. Muharram itu berarti awal tahun, ya kan. Itu juga disebut dengan puasa sunnah yang lebih diutamakan. Kebawahnya lagi ada puasa Sya'ban. Nah, ini ada pertanyaannya. Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Kalau sekarang kita adalah masuk Sya'ban, berarti tanggal 12 itu malam kita udah tarawih. Kira-kira nisfu Sya'bannya kapan? 8. Ya, tanggal 8. Ya, permasalahannya abis nisfu Sya'ban kita puasa apa enggak? Ya, jadi disebutin idan tasofa Sya'ban. Kalau Sya'ban udah sampai tengah, fala tasumu, jangan puasa. Jadi kalau udah puasa di Sya'ban, jangan puasa paginya. Nah ini buat siapa? Buat yang puasanya rada jarang-jarang. Ya. Artinya dipakemin udah jangan puasa. Kenapa? 2 minggu lagi mau Ramadan. Tapi ada orang yang puasa Daud misalnya. Kita di Baitur Rahim itu puasanya Daud. Orang puasa bersikapnya. Saya tadi udah berapa tahun? Udah 7 tahun. Ya kalau 7 tahun mah itu udah susah. Ngilanginnya emang kebiasaan. Yang kayak begitu masih boleh. Masih boleh dia puasa meskipun udah Sya'ban. Kenapa? Yang nggak boleh itu orang yang jarang puasa. Yang nggak boleh itu orang mau nyoba-nyoba, ya kan? Nyoba-nyoba puasa nggak boleh. Ya, jadi satu boleh mereka yang terbiasa. Kedua boleh kalau yang apa? Kalau yang dia puasanya pernah ninggal. Ya, puasa Ramadannya ditinggal sehari, 2 hari keluar kota, ya kan, sehari di Cipulir mabok, ya kan. Akhirnya batal tuh, udah agak kuat dah. Tinggal kan sehari 2 hari. Berarti kapan bayarnya? Itu habis nisfu Sya'ban. Kenapa? Kalau udah sampai Ramadan lagi, itu bukan kodok lagi, tapi kafarah, kifarat, nambah lagi ntar. Ya, ngasih makan orang segala macam, lebih berat lagi. Maka sebetulnya nisfu Sya'ban itu, kenapa nisfu Sya'ban? Mengingatkan kita, satu, yang gak biasa puasa, jangan puasa. Kenapa? Udah dekat Ramadan. Kedua, ingat-ingat lagi, apakah kita pernah puasa kita ditinggal? Maka kita harus mengkodoknya setelah nisfu Sya'ban. Paling kagak kita 2 minggu, ilok kita nggak puasa 2 minggu. Nah, mudah-mudahan insya Allah setelah nisfu Sya'ban selesai, ya kan, sampai akhirnya, ya kan, la yasumu ahadukum yaumal jum'ah, nggak boleh puasa hari Jumat, ya kan. La tazunu idza sumta shaum wa tarqata'am, meninggalkan makanan minuman dan menjaga kita dari segala yang membatalkan, ya kan. Terakhir, ya kan, puasa menjauhkan dari kidzab. Apa itu? Dusta. Wal ghanimah wan namimah. Ghanimah itu, namimah apa tuh? Ngomongin orang, ngadu-ngadu orang, ya. Terakhir disebutkan fahadal qadar yakfika wa in talahat min syarhi ta'ah min bidayatil hidayah fa idah tajil zakati ilal. Yang terakhir kita dianjurin bayar zakat. Boleh nggak setelah nisfu Sya'ban zakat? Gitu. Nah, maka nanti yang paling banyak korbannya adalah ketika masuk puasa. Maka begitu ada bocah lahir, maka dia wajib bayar zakat. Ya, sama orang miskin sih, tetap aja dia bayar zakat. Sampai orang lahir juga dia harus bayar zakat. Ya, disebut-sebutin bukan hanya di Bidayatul Hidayah, bukan di Hidayatul Syarikin, tapi juga dituliskan di Bidayatul Hidayah dan dikuatkan dengan
membayar zakat untuk kemudian mengingatkan kita pada asyam fa'atul minhu wa'alum kita bi Ihya Ulumuddin, bahkan dikuatkan oleh apa yang ditulis oleh Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam inilah kita Ihya Ulumuddin ya. Maka selesailah kita pada bab adab siam malam hari ini, dan mudah-mudahan puasa kita nantinya insya Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, mendapatkan kekuatan kita untuk kemudian diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kerasa udah sejam ya lebih malah. Saya kira masih 15 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon maaf lahir batin. Usikum man wasbiqullah fala fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kita